Halo Sobat Budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur kabeh ing channel Bawat Kediri. Ing video iki kita bakal nyawang lan ngrembug salah siji peninggalan agung zaman Majapahit, yaiku Gapura Bajang Ratu ing Trowulan Mojokerto. Gapura iki ora mung endah saka segi arsitektur, nanging uga nyimpen sejarah lan filosofi kang jero. Ayo padha nyinau jejak kejayaan Majapahit liwat tinggalan sing isih ngadeg nganti saiki. Mugi video iki saged nambah wawasan lan katresnan kita marang sejarah Nusantara. Monggo Amir Sani jelajahi keindahan dan sejarah megah Candi Bajang Ratu di Trowulan Mojokerto bersama channel Babat Kediri. Jangan lupa subscribe untuk terus menelusuri jejak kejayaan Nusantara. Candi Bajang Ratu bukan sekedar gerbang kuno. Bangunan ini adalah salah satu peninggalan penting kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar abad ke-14. Lokasinya berada di kawasan Trowulan Mojokerto. Wilayah ini yang diyakini sebagai pusat pemerintahan Majapahit pada masa kejayaannya. Nama Bajang Ratu sendiri sering dikaitkan dengan kisah Raja Jayanegara, raja kedua Majapahit. Menurut tradisi lisan, sebutan Bajang berarti kecil atau muda, merujuk pada Jayanegara yang naik tahta di usia yang masih muda. Banyak ahli menduga candi ini berfungsi sebagai gapura, peringatan atau gerbang suci yang berkaitan dengan penghormatan kepada sang raja setelah wafat. Dari sisi arsitektur, Candi Bajang Ratu sangat khas Majapahit. Bangunannya terbuat dari bata merah dengan bentuk gapura padu raksa, yaitu gerbang bertatap yang biasanya menandai area suci. Tingginya sekitar 16 meter dengan struktur ramping menjulang, menunjukkan teknik konstruksi yang maju pada masanya. Yang menarik, dinding candi dihiasi relief yang syarat makna simbolik. Salah satu relief menggambarkan kisah Sri Tanjung, cerita tentang kesetiaan dan kesucian yang sangat populer dalam sastra Jawa kuno. Relief ini bukan sekedar hiasan, tetapi mencerminkan nilai moral dan spiritual masyarakat Majapahit. Selain itu, terdapat juga relief makhluk mitologi dan motif tumbuhan yang menggambarkan harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Konsep penting dalam kosmologi Jawa kuno. Secara fungsi, Bajang Ratu diyakini sebagai gerbang menuju kawasan suci atau kompleks penting kerajaan. Dalam tata ruang Majapahit, gerbang seperti ini menandai peralihan dari ruang duniawi menuju ruang sakral. Artinya, setiap orang yang melewati gerbang ini secara simbolis memasuki wilayah yang lebih tinggi nilai spiritualnya. Keberadaan Candi Bajang Ratu juga menjadi bukti kejayaan teknologi dan budaya Majapahit. Teknik penyusunan bata tanpa perekat modern, ketelitian ukiran, serta konsep arsitektur yang filosofis menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi. Ini membuktikan bahwa Majapahit bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga maju dalam seni, spiritualitas, dan ilmu bangunan. Hari ini, Candi Bajang Ratu bukan hanya situs sejarah, tetapi juga pengingat identitas dan warisan budaya Nusantara. Melalui peninggalan seperti inilah, kita bisa memahami bagaimana leluhur membangun peradaban besar yang berpengaruh hingga Asia Tenggara. Disinilah kita akan menemukan hal
yang sangat jarang ditemukan di candi-candi manapun juga. Gerbang Paduraksa tertinggi di Trowulan. Bajang Ratu termasuk gapura Paduraksa paling tinggi yang masih berdiri utuh di kawasan Trowulan. Bentuknya ramping menjulang, menunjukkan peran penting sebagai pintu menuju area yang dianggap sakral. Dibangun dari bata merah tanpa semen modern. Seperti banyak bangunan Majapahit, candi ini disusun dari bata merah yang direkatkan dengan teknik tradisional. Ketahanan strukturnya sampai ratusan tahun, menunjukkan tingkat teknologi bangunan yang sangat maju pada masanya. Relief Sri Tanjung yang syarat akan pesan dan moral. Salah satu relief paling terkenal di Bajang Ratu menggambarkan kisah Sri Tanjung, cerita tentang kesetiaan, kesucian, dan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa bangunan kerajaan juga menjadi media penyampaian nilai moral masyarakat. Diduga ada kaitannya dengan Raja Jayanegara. Banyak peneliti mengaitkan Bajang Ratu dengan penghormatan kepada Raja Jayanegara, Raja kedua Majapahit. Jika benar, berarti fungsi gerbang ini bukan sekedar arsitektur, tapi juga monumen memorial kerajaan. Ornamen makhluk mitologis sebagai pelindung. Ukiran kala dan motif makhluk simbolik pada bagian tertentu dipercaya sebagai penolak energi negatif. Dalam kepercayaan Jawa kuno, gerbang suci selalu memiliki unsur perlindungan spiritual. Bagian dari sistem tata kota Majapahit. Bajang Ratu bukan bangunan berdiri sendiri. Letaknya menunjukkan bahwa Majapahit memiliki perencanaan kota yang rapi dengan pembagian ruang sakral, administratif, dan permukiman warga. Bukti kejayaan arsitektur Nusantara. Banyak peneliti arkeologi melihat Bajang Ratu sebagai contoh kematangan estetika dan filosofi bangunan Majapahit. Proporsi, relief, dan simbolismenya menunjukkan peradaban yang sangat kompleks. Mitos yang beredar di Candi Bajang Ratu, gerbang yang membawa kesialan bagi pejabat. Ada kepercayaan lokal bahwa orang yang memiliki jabatan tinggi tidak dianjurkan melewati gerbang Bajang Ratu. Konon, hal ini bisa membawa kesialan atau membuat jabatannya tidak bertahan lama. Mitos ini sering dikaitkan dengan kisah Raja Jayanegara yang wafat secara tragis, sehingga gerbang dianggap memiliki aura duka kerajaan. Tempat peralihan dunia manusia dan dunia gaib. Sebagai gapura Paduraksa yang menandai area suci, masyarakat tradisional percaya Bajang Ratu adalah titik perbatasan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Karena itu, dahulu orang melewati gerbang dengan sikap hormat dan tidak sembarangan bersikap. Yang berikutnya, penjaga tak kasat mata. Sebagian cerita rakyat menyebutkan adanya penjaga gaib yang melindungi kawasan candi. Kepercayaan ini sejalan dengan simbol kala dan makhluk mitologis pada relief yang memang berfungsi sebagai pelindung dalam kosmologi Jawa kuno. Simbol ujian kesucian niat. Ada pula anggapan bahwa siapapun yang datang dengan niat buruk akan merasa tidak nyaman saat berada di sekitar gerbang. Mitos ini mencerminkan pandangan lama bahwa tempat suci hanya menerima niat yang bersih. Fungsi Candi Bajang Ratu. Gerbang menuju kawasan suci kerajaan Bajang Ratu berfungsi sebagai pintu peralihan dari ruang biasa ke ruang yang lebih sakral atau khusus. Dalam tata kota Majapahit di Trowulan, gerbang seperti ini menandai batas wilayah penting,
kemungkinan menuju kompleks kerajaan atau tempat upacara. Berkaitan dengan penghormatan Raja Jayanegara, banyak sejarawan mengaitkan Bajang Ratu dengan peringatan untuk Raja Jayanegara, Raja kedua Majapahit. Karena itu, gerbang ini diduga memiliki fungsi seremonial yang berhubungan dengan penghormatan terhadap raja setelah wafat. Bagian dari sistem tata ruang Majapahit. Pada masa itu, bangunan tidak dibuat terpisah tanpa makna. Bajang Ratu adalah bagian dari susunan kota kerajaan yang terencana, menunjukkan jalur, ruang, struktur sosial masyarakat Majapahit. Candi Bajang Ratu bukan sekedar bangunan bata merah yang berdiri diam di trawulan. Ia adalah saksi kejayaan Majapahit, penanda peradaban besar, dan pengingat bahwa Nusantara pernah memiliki warisan budaya yang begitu luhur. Melalui gerbang inilah, kita seakan diajak menengok masa lalu, memahami nilai, kepercayaan, dan kebesaran sejarah yang membentuk jati diri bangsa. Semoga pembahasan hari ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap warisan sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa dukung channel Babat Kediri dengan subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman pecinta sejarah. Sampai jumpa di penelusuran sejarah Nusantara berikutnya.